Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, dan pada video kali ini kita akan membahas sama seperti kemarin, yaitu WiFi, tetapi sekarang dengan tambahan DHCP server. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Bilaldi Alim Gunadi dengan NIM 190512040079. Saya dari kelas TI 2019B. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. DHCP server. Tujuannya yang pertama yaitu memahami fungsi DHCP server dan klien. Dan yang kedua yaitu mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Selanjutnya yaitu ada dasar teorinya. Untuk pengertiannya, DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut dengan DHCP client. Dan untuk cara kerja dari DHCP server, DHCP server menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Yang pertama yaitu klien meminta ke server apakah ada nomor IP yang dapat dipinjami, atau bisa disebut DHCP discover. Setelah itu server, jika tersedia alamat IP yang dapat dipinjami, maka server memberikan atau meminjami alamat IP ke klien, atau bisa disebut juga dengan DHCP offer, yaitu DHCP server menawarkan jika ada sebuah IP yang dapat dipinjami oleh klien. Selanjutnya ada DHCP request. Setelah DHCP server menawarkan ke klien bahwa ada IP yang dapat dipinjami, maka klien melakukan request ke DHCP server. Dan yang terakhir ada DHCP acknowledgement, yaitu DHCP server memberikan alamat IP atau meminjami alamat IP ke klien. Nah, setelah itu langsung saja kita masuk ke dalam percobaannya. Untuk skenarionya, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server, dan yang bertindak sebagai client adalah laptop dan smartphone. Jadi kita menggunakan skema jaringan simulasi jaringan DHCP yang sama seperti praktikum sebelumnya, tetapi kita nanti akan menambahkannya dengan DHCP server. Untuk langkah percobaannya, yang pertama buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Nah, ini kita menggunakan skema jaringan percobaan yang sebelumnya. Kita tinggal menambahkan satu server dan kita hubungkan. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu setting IP server secara statik 192.168.1.253. Kita masuk ke server, config, untuk interface-nya fast ethernet 0, kita statik, alamat IP-nya 192.168.1.253 dan subnet max-nya .128. Setelah itu
aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Nah, kita akan mengaktifkan DHCP server dan akan melakukan konfigurasi seperti ini. Kita masuk ke Cisco Packet Tracer lagi, kita masuk ke service DHCP. Pada interface-nya kita on kan. Untuk default gateway kita ubah menjadi 192.168.1.54, dan untuk DNS servernya kita ganti dengan 33.33.33.1, dan start alamat IP address kita rubah ke 151. Jangan lupa kita save. Nah, setelah itu langkah selanjutnya aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita masuk ke laptop, pada desktop IP configuration, kita pada IP configuration ini kita rubah dari static ke DHCP. Diam request. Nah, DHCP berhasil dilakukan. Nah, ini sudah berhasil untuk laptopnya. Dan selanjutnya untuk smartphone-nya, aktifkan pula smartphone dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita sekarang masuk ke smartphone, desktop, IP configuration. Nah, pada IP configuration ini kita juga ubah dari static ke DHCP. Kita sedang request alamat IP. Nah, DHCP telah berhasil. Alamat IP address sudah berhasil ini. Nah, mungkin cukup sekian praktikum WiFi dengan tambahan DHCP server kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.